Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Lisa Damayanti, dan teman-teman saya beranggotakan Saya Reni Anggraini. Saya Nika Nadilia. Saya Eka Damayanti. Saya Aryo Adi Putra. Dan selanjutnya, materi mengenai pengertian profesi akan disampaikan oleh Reni Anggraini. Pengertian profesi. Definisi yang sangat luas. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu, ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Yang kedua, untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. Yang ketiga, profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Yang keempat, profesi mampu memberikan penghasilan atau nafkah bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Yang kelima, organisasi profesi sebagai wadah untuk bertukar pikiran, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta menyempurnakan, menegakkan, dan mengawasi pelaksanaan kode etik di antara anggota profesi tersebut. Dan yang terakhir, ada izin dari pemerintah untuk menekuni profesi ini. Bisnis sebagai profesi. Bisnis dapat menentukan pertumbuhan investasi, produksi, dan peningkatan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, bisnis dapat menimbulkan suatu krisis ekonomi jika tidak dikelola secara profesional. Bisnis-bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu yang pertama, profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. Yang kedua, sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. Yang ketiga, profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. Yang keempat, tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Cox-Brown, prinsip-prinsip etika bisnis yaitu A. Tanggung jawab bisnis dari stakeholders ke stakeholders. B. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. C. Perilaku bisnis. Dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. D. Sikap menghormati aturan. E. Dukungan bagi perdagangan multilateral. F. Sikap hormat bagi lingkungan alam. G. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Lisa Damayanti. Baiklah, selanjutnya ada etika lingkungan hidup. Ada beberapa isu mengenai etika lingkungan hidup, yaitu diantaranya adanya masalah etika yang tidak hanya dipahami sebatas pengaruh perilaku manusia terhadap manusia lainnya, tetapi juga mempelajari hubungan dan keterkaitan antara manusia dengan alam dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan lingkungan. Dan dari beberapa pertumbuhan ekonomi secara global, saat ini telah memunculkan 6 persoalan lingkungan hidup, yaitu yang pertama adalah akumulasi bahan beracun, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga perusakan lapisan ozon, yang keempat hujan asam, yang kelima deforestasi dan penurunan, dan yang terakhir kematian bentuk-bentuk kehidupan atau keanekaragaman hayati. Adapun paradigma etika lingkungan. Berbagai isu lingkungan hidup tidak dapat lagi diabaikan bila ingin memahami dan menyadari bahwa perilaku manusia juga berpengaruh terhadap keberadaan bumi beserta seluruh isinya. Bukan hanya menentukan keberadaan umat manusia saja, tapi juga ada beberapa paradigma atau pola pikir yang berkembang dalam memahami etika dalam kaitannya dengan isu lingkungan hidup. Dan di sini ada kode etik di tempat kerja, yaitu kode etik sumber daya manusia. Ada 6 kode etik sumber daya manusia, yaitu diantaranya kode etik formal
yaitu kode etik yang dirumuskan atau ditetapkan secara resmi oleh suatu organisasi profesi, suatu lembaga atau entitas tertentu. Yang kedua adalah kode etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginvestigasi, dan menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika. Terus yang ketiga ada sistem komunikasi etika, yaitu cara mensosialisasikan kode etik dan perubahannya, termasuk isu-isu dan cara mengatasinya yang bersifat dua arah. Yang selanjutnya yaitu pejabat etika. Pihak yang mengordinasikan kebijakan, memberikan pendidikan, dan menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran etika dalam suatu entitas. Yang kelima ada program pelatihan etika, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan dalam merespon masalah-masalah etika. Yang terakhir ada proses penetapan disiplin, yaitu dalam hal terjadinya perilaku tidak etis dalam suatu entitas. Baiklah, selanjutnya mengenai materi kode etik pemasaran yang akan disampaikan oleh Aryo. Baiklah, selanjutnya yaitu kode etik pemasaran. Menurut American Marketing Association atau AMA, yang pertama tanggung jawab atau responsibilities. Pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat publik yang relevan, seperti para pelanggan, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua yaitu kejujuran dan kewajaran, atau honesty dan fairness. Pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Dan yang ketiga yaitu rights and duties of parties, atau hak, right, dan kewajiban duties dan pihak-pihak. Selanjutnya yaitu kompetensi. Artinya, akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Yang selanjutnya yaitu kerahasiaan. Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia, kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu integritas. Mengharuskan untuk menghindari konflik of interest, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Yang selanjutnya itu objektivitas. Mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh atau fully disclose semua informasi yang relevan dan diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap perlaporan, komentar, dan rekomendasi yang ditampilkan. Yang terakhir yaitu resolusi atas etis. Dalam menerapkan standar kode etik, praktisi akuntansi, manajemen, dan akuntansi keuangan mungkin menghadapi masalah dalam mengidentifikasikan perilaku tidak etis atau tidak memecahkan suatu konflik etis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niken Adelia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang kode etik keuangan. Menurut Association for Investment Management and Research, atau disingkat dengan IMR, bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat, dan bertindak etis dalam hubungan dengan publik, dan seterusnya. Yang kedua, menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional, berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan kompetensi pihak lain, menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian yang bersifat independen. Standar-standar perilaku profesional meliputi, yang pertama, tanggung jawab fundamental, yang kedua, hubungan dan tanggung jawab atas profesi, yang ketiga, hubungan dan tanggung jawab pada atasan, yang keempat, hubungan dan tanggung jawab pada pelanggan dan calon pelanggan, yang kelima, hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Kode etik fungsi lainnya. Setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut,
Misalnya, bagian produksi di suatu perusahaan, walaupun bagian produksi tidak berhubungan langsung dengan panggang, namun kualitas produk yang dihasilkan sangat menentukan kinerja fungsi pemasaran. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Eka Damayanti. Nah, yang selanjutnya saya akan bacakan tentang beberapa konsep yang muncul dalam etika profesi. Yang pertama ada integritas. Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran. Meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Kejujuran hanya merupakan satu unsur yang membangun integritas seseorang. Yang kedua, ada kompetensi. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan dan keterampilan atau skill yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Bila kompetensi mencakup ketiga unsur ini, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, maka orang yang kompeten sama artinya dengan orang yang profesional. Yang ketiga ada objektivitas dan independensi. Objektif berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah atau didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiyaratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar. Nah, jadi kesimpulannya adalah etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mengacu seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis memiliki prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas moral. Prinsip etika lingkungan hidup dirumuskan dengan tujuan untuk dapat dipakai sebagai pegangan dan tujuan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam. Prinsip dan isu etika untuk beberapa fungsi seperti fungsi sumber daya manusia, pemasaran, akuntansi, keuangan, teknologi, informasi, dan fungsi-fungsi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.